Yang jadi sorotan kami di Kompas Malam, Saudara, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina yang telah bebas mencari perlindungan di rumah kuasa hukum setelah mengaku tidak nyaman dan terganggu karena banyak pihak yang mendatangi rumahnya. Saka Tatal bersama dengan kakaknya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah kuasa hukum Saka. Saka merasa tidak nyaman dan terganggu karena banyak pihak yang mendatangi rumahnya, termasuk Polri. Saka hanya ingin namanya dapat dipulihkan dan ingin kembali hidup normal. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah. Tadi sih kepengennya sih di rumah, tapi di rumah tuh nggak nyaman gitu. Didatangi polisi terus, ditanyain polisi terus, nggak nyaman pokoknya. Banyak yang datengin. Ya kepengen saya pribadi saya tahu kepengennya nama saya bersih lagi kayak dulu lagi. Kayak gitu. Bisa normal lagi gitu. Bisa normal lagi di masyarakat, nggak pandangan sebelah mata. Sebelumnya, Saudara, mantan terpidana kasus Vina ini, Saudara, mengungkapkan ada sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam kasus Vina ini, Saudara. Lalu bagaimana langkah polisi terkait dengan mengungkap kasus ini? Kita perbincangkan dengan Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni Mamoto, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Pak Beni. Salam sehat. Menurut Anda seperti apa nih hemat Anda terkait dengan pengakuan mantan terpidana yang bilang ataupun mengaku bahwa ada kejanggalan selama proses penyelidikan kasus ini pada saat itu? Ya, yang pertama tentunya perlu kita tekankan lagi bahwa yang bersangkutan selama proses persidangan didampingi oleh penasihat hukum. Hanya pada saat proses pemeriksaan menurut cerita dari penasihat hukumnya tidak didampingi dengan penasihat hukum. Nah, ini sesuatu yang kalau memang benar ya, itu tentunya menjadi salah satu poin ya, bahwa dalam penyidikan kasus ini pada saat pemeriksaan tersangka ada kekurangan yaitu hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Nah, kemudian menyangkut masalah pengakuan dia saat ini, nah ini tentunya dari pihak Polri bisa dijadikan bahan masukan ketika akan mengungkap 3 sosok yang DPO. Nah, soal didatangi banyak orang, banyak petugas dan sebagainya, tentunya masing-masing ada kepentingan ya. Ada yang kepentingannya sedang menangani, ingin mendalami yang 3 DPO, namun juga ada pihak-pihak yang punya kepentingan lain, mungkin rekan-rekan media juga ingin mewawancarai dia, kemudian juga ada penggiat atau LSM juga yang ingin membantu dan sebagainya, sehingga yang bersangkutan merasa terganggu. Nah, menurut kami ini tentunya akan bisa diatasi dengan nanti dari pihak penasihat hukum bisa mengatur mana-mana yang memang ada relevansinya. Karena apa? Kalau memang betul ada kejanggalan, ada hal-hal yang itu bisa dijadikan novum, maka bisa melakukan upaya peninjauan kembali. Oke, berarti Kompolnas sendiri mendorong agar pengakuan dari mantan terpidana ini langsung di cross check begitu ya oleh pihak kepolisian ya, sehingga bisa ketahuan faktanya seperti apa. Siapa tahu bisa dijadikan sebagai novum ataupun bukti baru begitu. Betul. Oke. Betul, itu perlu dilakukan menurut kami. Kemudian dari Kompolnas sendiri kan tentu memantau, mensupervisi bagaimana pengungkapan kasus ini. Sejauh mana Kompolnas memantau ataupun mensupervisi kasus ini? Ya, yang pertama tentunya kami berkomunikasi dengan via Direskrim kemudian menyampaikan hal-hal kalau ada saran masukan, termasuk juga cross check informasi yang kami terima. Ini semua dalam rangka mendukung upaya via Polri untuk bisa segera nanti mengungkap 3 sosok DPO itu. Nah, dalam konteks ini tentunya kerjasama menurut kami ya, kerjasama antara penasihat hukum yang mendampingi selama ini dengan Polri yang sedang mau mengungkap 3 sosok, ini menjadi penting. Karena apa? Penasihat hukum ini kan mendampingi selama proses dari sejak dia menerima surat kuasa sampai dengan vonis.
tentunya rentang waktu panjang itu banyak hal, informasi-informasi yang bisa menjadi masukan buat Polri untuk didalami. Seperti masalah keberadaan para tersangka waktu kejadian, alibinya. Termaksud Ini menjadi mencari keberadaan 3 DPO ini ya. Karena sederhananya nih saya sebagai orang awam begitu berpikir bahwa ini kan kasusnya sudah lama begitu. Kok ini hanya menangkap 3 orang kok lama banget begitu. Pak Benny menganggap ataupun menilai isu yang menyebar di publik seperti ini tanggapannya seperti apa? Yang pertama tentunya kita harus cermat ya menyikapi beredarnya informasi yang simpang siur. Nah, sebab itu menurut kami dengan tim sedang bekerja ini marilah kita dukung sama-sama. Kalau ada informasi bisa disampaikan untuk bisa didalami. Dan tadi saya sampaikan sinergi antara penasihat hukum dengan tim yang sekarang sedang bekerja menurut kami penting. Supaya nanti saling membantu. Kalau memang ada novum, itu bisa dipakai. Oke, termasuk mendorong keterbukaan informasi bagaimana proses penyidikan kasus ini? Betul, betul. Jadi kami juga mendorong untuk bagaimana tim yang terdahulu pertama kali menangani itu juga perlu digali informasinya, apakah mereka masih aktif atau sudah pensiun, itu dikumpulkan kemudian dirunut lagi, cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum, sinkron atau tidak. Ini menjadi penting, iya. Ini berarti tim terdahulu ini mungkin pihak kepolisian yang saat itu bertugas dan menangani kasus ini ya Pak Benny ya, dimintai keterangan kembali, seperti itu Pak Benny? Betul, karena ini kan seperti estafet. Oke. Penanganan pertama oleh siapa, kemudian orangnya pindah, diteruskan berikutnya sampai dengan saat ini di tangan Direskrim Polda Jabar. Baik, kita nantikan ya seperti apa nanti update keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan mengungkap kasus kejanggalan kasus pembunuhan Vina ini. Terima kasih Pak Benny Mamoto telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Benny. Terima kasih, salam sehat. Usai jeda saudara, kami hadirkan informasi jemaah haji Indonesia